Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Agustin Fajri. Saya mahasiswa psikologi dan kesehatan. Prodi saya psikologi dari kelas 2A. Di sini saya akan membacakan jawaban UAS sejarah psikologi, sejarah aliran psikologi. Langsung saja untuk menghemat waktu. Nomor 1. Apa belajar sejarah dan memahami aliran sejarah serta manfaat mempelajari psikologi? 1. Mempelajari sejarah aliran psikologi ialah untuk menghilangkan kebingungan yang timbul dari keberadaan aliran psikologi sebagai dasar dan pemakarya pemahaman psikologi di masa kini, juga agar kita dapat mengetahui kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Manfaat mempelajari psikologi. 1. Pertama, kita bisa berlaku yang muncul dari diri kita maupun orang lain. Misalnya perilaku pendiam, perilaku pemarah, perilaku suka bergaul dan sebagainya. Yang kedua itu biasanya memahami diri sendiri. Misalnya segi pikiran di dalam diri itu ada di dalam diri seseorang itu kita ada dua gaya pikiran, yaitu pikiran analitik dan pikiran imaginatif. Terus orang berpikir analitik yaitu orang yang berpikir terlebih dahulu tanpa melakukan sesuatu. Sedangkan yang kedua itu bedanya, imaginatif itu berpikir lalu mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Yang ketiga itu kita membantu orang lain, karena psikolog sendiri mempelajari seseorang. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan fase perkembangan psikologi. Itu ada 4, yaitu ada fase psikologi di bawah pengaruh filsafat. Itu psikologi dipengaruhi cara-cara berpikir filsafat dan terpengaruh oleh filsafat sendiri, yang merupakan para ahli psikologi saat itu, zaman Yunani kuno atau zaman yang baru di pertengahan ini. Yang kedua itu ada di bawah pengaruh MIPA. Dalam fase ini tidak dilakukan penelitian secara langsung pada psikis, tetapi pada fisiknya atau biopsikologisnya. Yang ketiga ada psikologi menjadi ilmu pengetahuan. Itu adanya laboratorium pertama kali oleh para ilmuwan, yaitu lab yang didirikan oleh Wood pada tahun 1806 menggunakan metode eksperimen. Yang keempat itu ada aliran psikologi modern. Awalnya psikologi memiliki sejarah perkembangan oleh para ilmuwan dan ahli tentang ilmu kejiwaan. Keilmuan ini terus berkembang dan diperbarui aliran psikologi yang merupakan perkembangan jiwa ke arah modern. Yang ketiga ada dalam perkembangannya. Psikologi mendapatkan pengaruh dari beberapa paham, diantaranya dari filsafat, rasionalisme dan empirisme, dan psikologi dan IPA. Jelaskan pengaruh psikologi pada rasionalisme dan empirisme. Dalam rasionalisme ini beranggapan bahwa sumber pengetahuan manusia adalah rasio. Jadi dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia harus dimulai dari rasio. Tanpa rasio maka mustahil manusia itu dapat diperoleh ilmu pengetahuan. Rasio itu adalah berpikir. Maka berpikir inilah yang kemudian membentuk pengetahuan, dan manusia berpikirlah yang akan memperoleh pengetahuan. Semakin banyak manusia berpikir,
maka semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkan. Berdasarkan pengetahuanlah manusia berbuat dan menentukan tindakannya, sehingga nantinya ada beberapa perilaku, perbuatan, tindakan manusia sesuai dengan perbedaan pengetahuan yang didapatkan tadi. Sedangkan empiris memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Teori empirisme menjelaskan bahwa psikologi pendidikan tentang keberadaan yang sempurna tak berupa dengan akal, tetapi diperoleh dari sumber dari panca indera individu, yakin dari mata, lidah, telinga, maupun sumber dari hidung ataupun keberadaannya. Ialah yang sesuai dengan pelajaran masa individu. Jika seandainya manusia itu tidak memiliki alat untuk pengalaman, misalnya buta atau tuli, maka manusia itu tidak akan memperoleh kesan bahkan gagasan sekalipun, dalam arti ia tidak memperoleh pengetahuan. Nomor 4, sebutkan dan jelaskan macam-macam aliran psikologi yang relevan dengan penjelasan pendidikan di Indonesia dengan alasannya. Di dalam nomor 4 itu ada teori disiplin daya atau disiplin mental. Menurut teori ini, anak sejak lahir memiliki potensi atau daya tertentu yang masing-masingnya memiliki fungsi tertentu, seperti potensi daya mengingat, daya berpikir, daya mencurahkan pendapat, daya mengamati, daya memecahkan masalah, dan sejenisnya. Potensi-potensi tersebut dapat dilatih agar berfungsi secara optimal. Daya berpikir akan sering dilatih dengan pembelajaran. Misalnya itu kayak menghitung, daya mengingat, dan berlatih menghafal sesuatunya. Daya yang telah terlatih dipindahkan ke dalam pembentukan lainnya. Misalnya pindahnya atau transfer ini itu mutlak dilakukan melalui latihan. Karena itu pengertian pembelajaran dalam konteks ini melatih anak didik daya itu secara pembelajaran pada umumnya melalui penghafalan, latihan. Yang kedua ada behaviorisme. Dalam aliran behaviorisme ini terdapat 3 rumpun teori yang mencakup teori koneksionalisme atau asosiasi, teori conditioning, dan teori operant condition. Behaviorisme munculnya dari adanya pandangan bahwa individu tidak membawa potensinya sejak lahir. Perkembangan individu dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya keluarga, pendidikan, masyarakat. Terus di dalam aliran ini menganggap bahwa perkembangan individu tidak muncul dari berbagai sifat mental. Perkembangan menyangkut sifat nyata dilihat atau diamati. Menurut teori ini, kehidupan tunduk pada hukum stimulus atau aksi reaksi. Menurut teori ini, pada dasarnya belajar merupakan respon stimulus. Belajar juga mempunyai upaya untuk berhubung stimulus dengan respon itu secara optimal. Tokohnya itu ada Edward, terus L. Kronika yang muncul dan law of effect. Menurut hukumnya, kesiapan hubungannya antara stimulus dengan respon akan terbentuk bila kesiapan pada sistem saraf individu, hukumnya latih atau penguluman stimulus, dan hukum latihan atau pengulangan
stimulus dan respon akan terbentuk apabila sering dilatih atau diulang-ulang. Hukum akibat perfect menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan terjadi apabila ada akibat yang menyenangkan. Yang C itu ada organisasi. Menurut teori ini, keseluruhan lebih bermakna daripada bagian-bagian keseluruhan, bukan kumpulan dari bagian-bagian. Manusia dianggap sebagai makhluk yang melakukan hubungan timbal balik dengan lingkungan secara keseluruhan. Hubungan timbal balik dengan lingkungan keseluruhan itu dijadikan dan disalin oleh stimulus dan respon. Stimulus yang hadir diseleksi urut bertujuan, kemudian individu melakukan interaksi dengan terus-menerus sehingga terjadi suatu proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru lebih berperan sebagai pembimbing, bukan sumber informasi. Sebagai diungkapkan pada pandangan konesionalisme, peserta didik lebih berperan pengalaman, yaitu kegiatan interaksi antara individu dengan pengalaman yang kegiatan interaksi antara individu dengan lingkungan belajar. Merupakan teori ini bukanlah sebatas menghafal, tetapi memecahkan masalah dan metode pembelajaran yang dipakai itu adalah metode ilmiah, dan anak itu dididik diharapkan bahwa suatu permasalahan yang cara penyelesaian diserahkan kepada masing-masing anak pendidik, yang pada akhirnya peserta didik dibimbing untuk mengambil suatu kesimpulan bersama dari apa yang telah dipelajari. Terus ada prinsip-prinsip maupun penerapan dari organisasi. Itu ada pembelajaran berdasarkan keseluruhan. Prinsip ini mempunyai pandangan sebagai proses pembelajaran terpadu. Pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik bersumber pada masalah atau pokok yang luas yang harus dipecahkan oleh peserta didik. Peserta didik mengolah bahan pembelajaran dengan reaksi seluruh pembelajaran oleh seluruh jiwa. Itu ada pembelajaran adalah pembentukan kepribadian. Anak dipandang sebagai makhluk keseluruhan. Anak dibimbing untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara berimbang. Ia dibina untuk menjadi manusia seutuhnya yang memiliki keseimbangan lahir dan batin antara pengetahuan dengan kesikapannya. Seluruh pengetahuan diharapkan utuh melalui pembelajaran terpadu. Itu ada pembelajaran berkat pemahaman. Itu pembelajaran merupakan proses pemahaman. Pemahaman itu mengandung pengetahuan dengan menyelaras sikap dan keterampilannya. Keterampilannya itu berhubungan bagiannya pengetahuan dan diperoleh kesimpulannya itu perwujudnya pemahaman. Terus ada pembelajaran berdasarkan pengalaman. Proses pembelajaran adalah bekerja, bereaksi, memahami, dan mengalami. Dalam proses pembelajaran, peserta didik harus aktif dengan pengolahan bahan pembelajaran melalui diskusi, misalnya tanya jawab, kelompok, survei ke lapangan, demokrasi, dan sejenisnya. Terus ada pembelajaran adalah proses berkelanjutan. Belajar adalah proses sepanjang masa. Manusia tidak pernah berhenti untuk belajar. Hal ini dilakukan karena faktor kebutuhan dalam pelaksanakan dianjurkan dalam perkembangan kurikulum tidak hanya terpaku pada proses pembelajaran, tetapi pengembangan proses pembelajaran itu bersifat eksternal untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan antara didik, menyangkut minat, perhatian, dan kebutuhan. Dalam ini bermotivasi sangat menentukan diperlukan. Alasannya, dengan alirannya ini melaksanakan pendidikan Indonesia menjadi relevan dan terarah, karena guru lebih berperan sebagai pembimbing, bukan sekedar sumber informasi yang diungkapkan. Saya tetapi pendidik tidak lebih berperan dalam proses pembelajaran.
interaksi antara individu dengan lingkungannya. Belajar itu menurut teorinya ini bukanlah sebagai penghafal, tetapi memecahkan masalah, dan pembelajar itu yang dipakai adalah metode ilmiah. Dengan cara anak didik diharapkan pada suatu permasalahan yang cara penyelesaiannya diserahkan kepada masing-masing anak didik yang pada akhirnya peserta didik dibimbing untuk mengambil sesuatu kesimpulan bersama dari apa yang dipelajari. Nomor 5, di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat dihimbau untuk tetap berada di rumah dan menghindarkan kerumunan. Sayangnya, tidak semua masyarakat menghindari perintah tersebut. Menurut kajian proses pembentukan perilaku dengan metode apa yang bisa diterapkan agar manusia mematuhi aturan, serta teori manakah yang cocok dengan persoalan tersebut. Jelaskan objek material dan objek formal, psikologi dan macam-macam fungsi psikologi serta penerapan dalam kehidupan individu. Dengan metode pendekatan, metode ini sendiri itu dibagi menjadi golongan, yaitu satu, pendidikan psikologis atau pendidikan secara spiritual dan berbau keagamaan. Jadi, pendidikan ini biasa kita pakai jika individu yang bersangkutan memiliki kepribadian yang sangat agamis dan sulit berpercaya dengan teori ilmiah. Pendidikan psikologisis merupakan salah satu pendekatan yang bisa Anda pelajari, di mana psikolog berarti jiwa dan fisik merupakan fisik. Pendekatan ini bukan hanya menggunakan pendekatan mental saja, namun juga pendekatan yang digunakan lewat fisik. Yang ketiga itu ada pendekatan fisiologis. Itu selain pendekatan ini tuh biasanya sering dinamakan dengan pendekatan psikofisis, di mana psikologi merupakan turunan dari biologi yang memang mempelajari bagaimana kehidupan bisa berfungsi secara fisik maupun kimiawi. Objek material yaitu manusia, objek formal yaitu tingkah laku manusia. Psikologi berkembang sebagai psikologi genetis, yaitu ilmu psikologi yang membicarakan pengembangan psikis manusia mulai dari kecil hingga tua. Psikologi sosial ini mengurai aktivitas manusia yang berkaitan dengan kondisi dan situasi sosial. Psikologi kepribadian mempelajari tingkah laku manusia dalam melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Psikologi lingkungannya merupakan ilmu psikologi yang mempelajari perilaku manusia berdasarkan dengan lingkungan tempat tinggalnya yang berpengaruh dari segi sosial, lingkungan bina maupun sekitarnya. Nomor 6, menurut pendapat Anda, apakah psikologi sudah mencapai tahap penyatuan paradigma yang menyatukan semua pendapat berbeda dalam psikologi? Bisa dikatakan sudah, karena psikologi itu berhubungan. Sebagai contoh, kita mempelajari tentang kepribadian turun-menurun itu berada dalam biopsikologi, karena kepribadian orang tua bisa menurun kepada anaknya. Nah, setelah sang anak lahir, kita bisa mempelajari si pertumbuhan si anak dengan psikologi perkembangan, dan setelah si anak beranjak dewasa, kita bisa mempelajari karakter dia dengan psikologi sosial dan lain-lainnya. Yang ketujuh ada aliran psikologi. Yang satu adalah strukturalisme. Itu tokohnya pendukung adalah William H.P. Wood. Penjelasannya adalah struktural adalah sistem transportasi yang mengandung kaidah sebagai sistem pada pertengahan. Terus kontribusinya adalah William ini seorang sosiologi atau filsuf pada ahli hukum, dan dia itu pertama kali mendirikan laboratorium. Yang kedua ada fungsionalisme, itu William James. Penjelasannya fungsionalisme ialah reaksi terhadap pandangan atau aliran strukturalisme tentang keadaan strukturalisme. Kontribusinya adalah fungsionalisme itu terkenal observasi tingkah laku dan introspeksi kepada ahli
ahli dalam filsafat atau teori. Yang ketiga ada ada psikologi dalam atau psikoanalisis, yaitu tokohnya Sigmund Freud. Terus penjelasannya adalah dia adalah seorang psikologi yang memfokuskan perhatian kepada totalitas kepribadian manusia, bukan kepada bagian-bagian yang terpisah. Terus dia itu psikologinya itu berkembang dari psikologi dinamika, dari teori klinis, dan berkembang menjadi Sigmund Freud. Terus kontribusinya itu adalah aliran ini membawa tingkat kesadaran mengenai ikatan atau pikirannya dalam asumsi dengan sumber perilaku tidak normal kepada pasien. Yang ketiga ada behaviorisme. Itu tokohnya Johann Brodus dan Waston S.C. Peale. Penjelasannya ialah dia itu suatu pandangan teoritis dalam psikologi yang beranggapan bahwa persoalan itu psikologi itu bertingkah laku tanpa mengaitkan refleksi mengenai kesadaran mentalis. Terus kontribusinya itu mempelajari tingkah laku nyata di dalam nyata atau terbuka diukur secara objektif. Ilmu yang mempelajari itu rangsangan atau tingkah laku. Teorinya terkenal mengenai instingnya. Terus ada Gestalt, itu tokohnya M. Wetter, terus K. Cover dan Cower. Dalam pandangan pokok psikologi Gestalt adalah bahwa apa yang disabsir itu meskipun memandang totalitas batin. Kontribusinya mengenai model belajar menurut teori Gestalt itu ada metode problem, ada solving, ada instinct, dan trial and order. Ada lagi aliran humanistik, yaitu tokohnya Charles Abraham Maslow. Dari humanistik itu artinya manusia, secara istilah itu pemahaman manusia secara hakiki, dan maksudnya itu gerakan aliran yang bertujuan untuk menempatkan manusia pada posisi kemanusiaan sebenarnya. Terus sebenarnya tuh psikologi humanistik itu dari awalnya itu Amerika Serikat pada tahun 1960 berkembang dengan Abraham Maslow. Terus kontribusinya itu ada psikologi ini tuh memahami perilaku manusia dari sudut pandang perilaku, bukan dari pengamatan. Dalam humanistik itu bergerak dengan humanistik eksternal dan prestual dan fenomenologi. Terus ada juga aliran transpersonal, yaitu Carl Gustav Jung itu menjelaskan tentang bidang psikologi itu mengintegrasikan dengan konsep metodologi psikologi dengan kekayaan spiritual dari macam-macam budaya agama. Terus kontribusinya itu menjelaskan tentang seseorang muka dalam berbagai tindakan perasaan pilih. Terus metodenya itu menyimpulkan bahwa proses berdasarnya melakukan yang terobservasi. Kini penelitian kognitif itu fenomena yang dulunya menjadi seperti emosi, motivasi, dan wawasan bertambah lagi dengan spiritual yang ada pada diri manusia. Terus ada Islami, itu ada Al-Ghazali, Al-Jafar, Ibnu Saleh, Ibnu Sina. Itu mempelajari tentang manusia, segala aspek manusia itu dijalankan dengan fungsi sebagaimana Allah perintah dan meningkatkan kualitas diri. Pandangannya itu, kontribusinya itu pandangan psikologi ini Islami, bahwa tingkah laku bukannya hanya keinginan manusia secara mengatur diri seperti psikologi humanistik, akan tetapi tingkah lakunya merupakan akulasi atau rentangan pada alam, manusia, dan Tuhan. Nomor 8 itu jawabannya kesimpulan dan berbagai ketuntunan yang dialami oleh seluruh penduduk di dunia ini kadang membuat emosi, kesal, marah, dan letih. Sayangnya tidak sedikit orang yang memendam semua emosi secara negatif itu. Padahal meluapkan emosi, kemarahan, sedih, kecewa merupakan
hal yang sangat baik kesehatan mental. Meluapkan kecewaan ketika menghadapi suatu masalah dengan amarah dengan cara tanpa menyakiti orang lain. Adapun dengan caranya itu memendam amarah itu dengan cara satu menulis, yang kedua olahraga, yang ketiga selai afirmation atau afirmasi diri. Terus contohnya itu ada contohnya tuh mudah saja. Misalnya itu kayak putus cinta dengan remaja, terus jadi kita membuat tidak makan gitu. Terus ada juga menurut teorinya itu ada teori James Lange. Teori ini adalah presesi tentang perbuatan tubuh. James mengatakan bahwa emosi adalah ketika kita menerima situasi dan mengatakan dengan hasil. Teori James Lange itu ada emosi, ada persepsi tentang perubahan tubuh. James menyatakan bahwa emosi adalah ketika kita merasa sedih, ketika sedang marah, terus emosi, dan menerima sesuatu atau penghasilan dari emosi. Terus individu mereaksi pada situasi yang memperhatikannya. Resepsi terhadap reaksi menjadi dasar untuk emosi yang dirasakan setelah perubahan. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, lingkungan sangat penting dalam membentukkan perilaku seseorang. Lingkungan yang buruk dan tidak teratur akan menjadikan seorang dapat memilih kepribadian atau kepribadian yang buruk jika tidak dapat mengatasinya dengan baik. Lingkungan yang baik, tentram, dan nyaman akan menjadikan sebuah contoh dari pembentukan kepribadian maupun perilaku yang baik. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita agar menghindari dari pergaulan yang salah satu di dalam suatu lingkungan? Adakah cara adakah cara agar terhindar dari pergaulan salah di dalam suatu lingkungan? Adakah cara menjadi diri yang positif di lingkungan lingkungan yang negatif, dan berikan pendekatan aliran yang tepat? Cara agar terhindar dari pergaulan yang salah di dalam suatu lingkungan itu ada satu, membekali diri dengan pembimbingan agar diri sendiri mungkin agar mempunyai kontrol perilaku yang kuat dalam pergaulan. Yang kedua ada sebelum keluar rumah biasakan meminta izin dan menjelaskan tujuan kegiatan, dengan siapa pergi, serta pulang jam berapa. Orang tua harus tahu. Yang ketiga saluran ke bakat dan minat dalam hal-hal positif. Yang keempat, yakin aturan dari orang tua atau guru bukanlah bermasuk mengekang, tapi untuk kebaikan masa depan. Yang kelima ada biasakan berbicara dengan orang tua dan ceritakan tentang kejadian yang sudah dialami. Dijadikan orang tua dan guru sebagai tempat curahan isi hati. Yang keenam ada jaga diri dari pergaulan tidak sehat, atau jangan sampai terjadi kehamilan pada usia sekolah karena berdampak pada masa depan. Ya, jika kita sama-sama berusaha mencari solusi agar menjadi diri yang positif di lingkungan yang negatif, maka tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha. Adapun teori hambatan perilaku itu ada teori Behavior Theory. Pada teori ini, stimulus yang berlebihan atau tidak diinginkan mendorongkan terjadinya hambatan dalam kapabilitas prosesnya informasi, di mana seseorang dapat mengontrol dirinya mengarahkan perilaku, mengubah lingkungan yang tidak baik. Lanjut. Jelaskan 2 atau 3 materi yang dikuasai dalam aliran
Sejarah aliran psikologi. Yang ke-10 ada menjelaskan 2 atau 3 materi yang dikuasai dalam sejarah aliran psikologi serta poin penting yang bisa dipahami dari masing-masing aliran psikologi tersebut, dan berikan contohnya konflik analisis, dan terlebih lagi apabila disebutkan rujukan jurnal atau artikel pada masing-masing tema tersebut. Yaitu ada 2 materi yang ada 3 materi yang paling dikuasai, yaitu 1. Teori behaviorisme oleh Johann Boas Watson, yaitu poin terpentingnya adalah aliran ini berpendapat bahwa manusia merupakan hasil dari suatu rekayasa yang dibentuk oleh stimulus dari lingkungan yang diterima selama hidupnya, sehingga membentuk pola perilaku tertentu. Watson mengatakan bahwa kepribadian seseorang adalah himpunan dari respon yang dapat diungkapkan melalui pengamatan terhadap perilaku dalam waktu yang cukup lama. Hasil akhirnya dari berbagai sistem kebiasaan inilah yang disebut kepribadian. Jurnal rujukannya adalah Basuki Heru AM 2018, Psikologi Umum, Jakarta, Gunardam. Ada lagi yang kedua adalah pandangan humanistik, yaitu Carl Rogers. Poin penting yaitu pandangan humanistik lan Carl Rogers berpandangan bahwa manusia adalah dirinya. Artinya, segala bentuk perilaku manusia adalah kehendak dari dirinya sendiri. Konsep kepribadian manusia adalah kehendak dari dirinya sendiri. Konsep kepribadian ini, manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan nasib sendiri. Jurnal rujukannya adalah Hasaruddin Carl Rogers Diri yang berfungsi penuh, diakses tanggal 4 April jam 18.30. Ada yang ketiga ada psikologi kognitif dan